Halo adik-adik, kakak senang sekali, kakak bersuka cita karena bisa menyapa adik-adik lagi pada ibadah sekolah minggu hari ini. Dan itu semua kita bisa berkumpul di sini semua, bisa bertemu walaupun secara virtual, itu semua karena berkat Tuhan. Kita mau pujikan lagu, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dikasihi, sepanjang hidupku dikasihi. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku dikasihi. Kita mau berdoa ya adik-adik, kita mau bersyukur pada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua berkat Tuhan kepada kami. Papa, Mama, makanan, minuman, kesehatan, semuanya Tuhan. Suka dan duka dalam hidup kami juga semuanya berkat Tuhan. Saat ini kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati supaya kami bisa beribadah dengan baik, memuji Tuhan dengan baik, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami juga yang mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, berkatnya selalu baru buat kita. Yuk, kita masih memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan lagu Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Haleluya, pujiku. Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Haleluya, pujiku. Adik-adik, kalau kita memuji nama Tuhan, apakah Tuhan tahu? Iya, Tuhan tahu. Karena apa? Karena Tuhan Maha Tahu. Dia tahu ketika kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, karena Tuhan selalu ada juga beserta dengan kita mau ya terus berjalan bersama dengan Juru Selamat kita. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan kita. Ikut, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan
Bener nggak ya? Ada murid Tuhan yang mau mengikut Tuhan Yesus, terus ikut Tuhan Yesus. Walaupun tadi dikatakan ya, di lembah gelap, di badai yang menderu. Mau tetap ikut Tuhan Yesus? Mau nggak ya? Coba kita dengarkan ceritanya ya. Yuk kita dengarkan. Terima kasih Kak Oni. Betul sekali apa yang dikatakan Kak Oni tadi. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Oke sip, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dengan senang hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab pagi ini diambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Ya, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Untuk adik-adik kelas besar dan yang sudah bisa membaca perikopnya ini nanti. Untuk adik-adik kelas kecil, bisa minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membacakannya. Walaupun kadang sulit untuk mengakui bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus, tetapi Tuhan ingin agar anak-anaknya tetap berani menyatakan hal tersebut. Hal ini seperti pernah dialami oleh Petrus. Pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar, Petrus mengikutinya dari kejauhan sampai di halaman rumah imam besar untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Rupanya saat itu para pemimpin agama berkumpul untuk mengadili Tuhan Yesus. Di sana juga ada banyak orang yang menunggu peristiwa pengadilan Tuhan Yesus. Di halaman itu banyak pelayan yang berjalan ke sana kemari. Ada juga seorang hamba perempuan yang mengenali Petrus dan berkata, "Bukankah engkau juga bersama-sama Yesus orang Galilea itu?" Mendengar perkataan hamba itu, Petrus bingung dan takut. Kalau ia mengakuinya, jangan-jangan dia ikut ditangkap bersama Yesus. Maka Petrus menjawab, "Saya tidak tahu apa maksudmu." Dengan mengatakan hal itu, berarti Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus merasa tidak aman karena sudah ditegur hamba perempuan tadi. Maka ia pun berdiri dan berpindah tempat. Ketika ia berada di dekat gerbang, tiba-tiba ada hamba perempuan yang lain di dekat Petrus yang menyapanya dan kemudian berkata pada orang banyak yang ada di situ, "Orang ini tadi juga bersama-sama dengan Yesus." Makin besarlah ketakutan Petrus saat itu. Maka ia berkata, "Sungguh-sungguh saya tidak kenal orang itu." Inilah penyangkalan Petrus yang kedua kalinya. Namun rupanya untuk ketiga kalinya ada lagi yang mengenali Petrus dan berkata, "Pasti engkau salah seorang dari mereka. Itu kentara sekali dari cara berbicaramu." Rupanya dari cara Petrus berbicara, mereka melihat ada kemiripan dengan Tuhan Yesus. Kali ini Petrus pun menyangkal dengan lebih tegas, "Saya tidak kenal orang itu." Saat itulah terdengar bunyi ayam berkokok dan teringatlah Petrus bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Maka hati Petrus pun menjadi sedih. Ia menyadari
bahwa ia tidak berani mengakui Tuhan Yesus di depan orang banyak. Petrus kemudian berjalan keluar meninggalkan rumah imam besar. Ia menyesal dan menangis dengan sedihnya. Adik-adik, belajar dari kisah ini, kita diingatkan untuk tidak malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Sekalipun saat kita berhadapan dengan ejekan, ancaman, atau tantangan yang tidak mudah, Tuhan Yesus selalu menghendaki agar kita berani menyatakan bahwa kita adalah murid-muridnya. Tentu dengan kekuatan yang diberikan Tuhan, kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Ajar kami untuk berani mengakui bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga memohon supaya Engkau menjaga kami selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana adik-adik cerita hari ini? Ya, hari ini kita belajar menjadi murid Tuhan Yesus yang tetap ikut Tuhan Yesus. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Yuk kita mau nyanyikan lagu Mengikut Yesus, Keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sulit. Tetap ku ikut walaupun sulit. Tetap ku ikut walaupun sulit. Tetap ku ikut walaupun sulit. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Iya adik-adik, walaupun sulit, walaupun harus sekolah online, walaupun harus mengerjakan soal dengan jujur, walaupun itu semua sulit, kita tetap mau mengikut Tuhan Yesus. Betul ya? Aktivitas kali ini akan diisi dari Budia Wacana. Bersama Bu Relin, kita akan membuat ayam. Kenapa ayam? Cerita tadi kita lihat ya bahwa Petrus tersadar karena suara ayam. Nah, supaya kita ingat, kalau kita lihat ayam itu, kita ingat bahwa kita ini murid Yesus dan kita akan selalu mengingat bahwa kita ini murid Tuhan Yesus. Yuk kita saksikan. Hai adik-adik, Shalom. Perkenalkan, saya Bu Reli dari KBTK Budia Wacana yang terletak di Jalan Rangga nomor 11 Yogyakarta. Nah, kali ini KBTK Budia Wacana mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas malam minggu. Kita akan membuat bentuk ayam dari kertas lipat. Coba sekarang siapkan dulu kertas lipatnya ya. Kita perlukan 2 kertas lipat seperti ini. Kalau misalnya tidak ada kertas lipat, tidak apa-apa. Boleh menggunakan kertas putih biasa. Nanti bisa dihias sama-sama. Sekarang kita buat ya. Caranya seperti ini. Kita akan melipat kertas lipat ini menjadi bentuk segitiga. Nah, segitiga yang pertama. Kemudian kita akan lipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil. Nah, seperti
seperti ini. Sudah jadi, ambil kertas lipat selanjutnya ya. Kita buat juga bentuk segitiga seperti tadi. Satu kali. Kemudian kita lipat lagi. Nah, sudah jadi. Sekarang kita akan jadikan satu. Lihat, ada lubang di bagian sini kan adik-adik? Nah, kita masukkan yang ujung sebelah sini ke dalam lubangnya. Seperti ini. Sudah? Lalu, pilih salah satu sisi yang akan menjadi kepalanya. Kita akan tekuk nih. Seperti ini. Kemudian kita akan tempelkan jambunya. Nanti adik-adik juga buat seperti ini ya. Kita tempelkan jambunya. Sekarang jangan lupa berikan mapannya. Hore, bentuk ayamnya sudah jadi. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil boleh menuliskan seperti ini ya. Aku murid Yesus. Nanti adik-adik boleh ganti dengan namanya. Reli, murid Yesus. Sedangkan adik-adik yang di kelas besar boleh tuliskan seperti ini. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terambil dari Filipi 2 ayat 11a. Nah, nanti ada kegiatan yang menarik juga untuk adik-adik berusia 3 sampai 5 tahun. Boleh loh foto hasil karyanya, kemudian upload di Instagram Mama Papa. Jangan lupa tag ke Instagram KBTK Budi Wacana. Jangan lupa ada hadiah menarik untuk adik-adik yang hasil karyanya terpilih tentunya. Nah, aktivitas sekolah minggu kita sampai di sini dulu ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Udah pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati. Persembahannya jangan lupa dititipkan kepada Papa Mama ya. Kita mau memberikan pada Tuhan yang terbaik. Ya adik-adik, sudah selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Adik-adik, tanggal 4 April 2021 adalah hari Paskah. Kita kembali akan mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus kali ini belum diadakan di gedung gereja. Kalian tahu, karena sedang ada wabah penyakit virus corona, maka kita tidak boleh berkumpul bersama untuk menghindari penyebaran penyakit ini. Maka kita akan mengadakan perjamuan kudus di rumah masing-masing dengan dipimpin oleh pendeta secara online atau live streaming. Adik-adik mengikutinya dengan sungguh-sungguh ya. Adik-adik juga akan menerima roti dan anggur atau teh yang disiapkan orang tua. Adik-adik masih ingat kan? Tuhan Yesus pada malam sebelum disalibkan mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, Ia berkata,
tubuhku yang dipecahkan bagimu. Pada waktu memberikan cawan minuman anggur, Yesus berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu." Perjamuan kudus berarti mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya di kayu salib untuk menjadi juru selamat kita. Kita semua telah melakukan banyak dosa, bohong, nyontek, benci, nakal, dan masih banyak lagi. Adik-adik dapat menambah sendiri. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa ini, supaya kita diampuni. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang mengasihi kita dan mati untuk kita. Karena itu kita akan mengikuti perjamuan kudus dengan penuh sukacita bersama keluarga, sama seperti gereja pertama yang terdiri dari keluarga-keluarga. Mari kita datang ke perjamuan kudus dalam keluarga.